Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 40 Aku Kekasih Sumei. Minggir dari hadapanku. Jika kau berani terus menghalangiku maka aku akan menghancurkanmu. Namun saat Chu Feng meninggalkan lokasi pemilihan misi, dia mendengar suara tajam seorang gadis. Sumei. Mendengar suara itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Dia bahkan mengira Sumei akan mendapat masalah jadi dia segera pergi ke arah suara itu. Memang, di dekatnya, dia menemukan sosok Sumei. Namun, saat ini di sekitar Sumei ada sekitar selusin anggota aliansi pedang. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka sehingga Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar orang di sana berada di alam roh tingkat 5. Yang terkuat adalah seorang pemuda dan dia berada di alam roh tingkat 6. Orang itu bertubuh tinggi, berwajah putih, beralis tebal, dan bermata besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tipikal pemuda tampan. Saat ini dia sedang tersenyum sinis kepada Sumei dan sekelompok anggota aliansi pedang sedang menggoda Sumei di depan orang banyak. Tetapi mungkin karena status khusus Sumei, ejekan dari laki-laki berwajah pucat itu cukup parah sehingga membuat Sumei sangat tidak senang dan ada tanda-tanda dia bersiap untuk marah. Melihat itu, Chu Feng yang awalnya ingin membantu langsung menghentikan langkahnya. Dia jelas memahami kekuatan Sumei. Dia berada di level 7 Spirit Realm namun orang-orang itu masih berani mengganggu Sumei. Mereka hanya ingin mati. Namun, jelas saja, gadis itu masih tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sehingga ia bertahan dengan kuat dan tidak menyerang. Jadi, Chu Feng hanya bergabung dengan para pengamat untuk bersenang-senang dan diam-diam tertawa dalam hatinya, aku akan melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Nona Sumei. Aku, Jian Chen, sungguh menyukaimu. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan? Di seluruh pelataran dalam, tidak peduli status, kekuatan, atau penampilan, siapa lagi yang cocok untukmu selain aku, Jian Chen? Pria berwajah pucat bernama Jian Chen itu mengaku dengan emosi yang dalam. Namun, sepasang mata pencurinya terus mengamati tubuh Sumei. Ketika dia melihat area yang menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Daya tahan Sumei jelas sudah mencapai batasnya, karena hal yang paling tidak dapat ia tahan adalah diganggu oleh seseorang. Namun, saat dia hampir meledak, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul dan dia menarik kembali ekspresi marahnya sambil berkata dengan sedikit malu kepada Jian Chen, sebenarnya, aku sudah mencintai seseorang. Apa? Kamu punya kekasih? Siapa? Mendengar perkataan Sumei, Jian Chen seperti baru saja mendapat pukulan telak dan langsung marah. Sumei tersenyum bangga, mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan nada yang sangat hangat, sayang, kamu hanya menonton ketika seseorang menindasku. Dan orang yang sedang dia lihat adalah Chu Feng di antara kerumunan itu. Sialan. Chu Feng berteriak dalam hati. Dia tidak pernah menyangka Sumei akan menemukannya secepat ini dan bahkan mempermalukannya. Sumei jelas-jelas menganggapnya sebagai tameng. Meskipun hatinya tidak senang, sebagai seorang pria dan saat menghadapi tatapan mata orang-orang di sekelilingnya, bagaimana mungkin Chu Feng mundur? Lagi pula, awalnya dia berencana untuk membantu Sumei. Sayang, aku baru saja tiba. Bajingan mana yang menindasmu? Aku akan membantumu mengurusnya. Chu Feng berpura-pura saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Dia datang di depan Sumei, tersenyum sinis, lalu melakukan tindakan yang benar-benar membuat semua orang tercengang. Dia melambaikan tangannya dan hembusan angin kencang menerpa. Angin itu mendorong si cantik mungil, Sumei, ke dalam pelukannya. Adegan itu benar-benar dapat dikatakan membuat mata orang terbelalak dan rahang ternganga. Semua orang menganga lebar dan beberapa orang hampir bola matanya copot. Siapakah Sumei? Dia adalah seorang jenius yang dikenal semua orang di istana dalam dan juga seorang wanita cantik yang terkenal. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, mereka yang melihatnya terpesona oleh kecantikannya. Banyak orang bahkan melihatnya sebagai dewi di mata mereka. Mereka yang memiliki kemampuan kuat dan latar belakang yang kuat langsung mengaku kepada Sumei. Jian Chen ini hanyalah salah satu dari mereka. Kamu digoda di depan banyak orang, Sumei juga marah sampai kedua matanya terbakar. Namun, setelah berpikir bahwa itu untuk dirinya sendiri, dia menahan amarahnya dengan kuat. Dia tidak hanya tidak marah, dia juga tersenyum bahagia dan terus berada dalam pelukan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan dua bola lembut menyentuh perutnya. Perasaan nyaman itu langsung membuatnya gemetar sekali. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sumei lebih erat dan menikmati perasaan lembut itu sebanyak yang dia suka. Sialan, siapa kamu? Saat dia melihat dewi miliknya dipeluk oleh orang lain di depannya, Jian Chen hanya merasakan amarah menyerang hatinya dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya.
Siapa aku? Akulah orang yang dicintai Sumei. Chu Feng membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya sambil berkata dengan bangga. Dasar bajingan, Sumei mengumpat dalam hatinya. Semua orang bisa mengerti apa maksud Chu Feng. Maksudnya adalah Sumei mencintainya, bukan sebaliknya. Sialan. Aku akan menghancurkanmu. Akhirnya, Jian Chen meledak. Dia mencabut pedang di belakang punggungnya dan menusukkannya ke arah Chu Feng. Sayang, jaga dia untukku. Hal yang membuat Chu Feng terdiam adalah Sumei dalam pelukannya benar-benar mendorongnya keluar. Dorongan itu memiliki banyak kekuatan di dalamnya dan langsung mendorongnya ke arah pedang Jian Chen. Itu hanya memanfaatkan Chu Feng dan dia membalas dendam tanpa menyamarkannya. Namun, kekuatan apa yang dimiliki Chu Feng? Orang-orang di alam roh tingkat 7 bahkan tidak layak menjadi lawannya, apalagi orang di alam roh tingkat 6. Asteris ledakan. Chu Feng mencondongkan tubuhnya ke samping dan menghindari serangan Jian Chen. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang Jian Chen hingga babak belur. Wah, kau ingin mati saja. Melihat itu, belasan anggota aliansi pedang yang tersisa mengayunkan pedang di tangan mereka dan menebas ke arah Chu Feng tanpa ragu. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Chu Feng? Dalam sekejap, belasan orang itu semuanya dipukuli sampai hidung mereka berdarah, seluruh tubuh mereka memar, berguling-guling di lantai, dan melolong kesakitan. Asteris Chu Feng menginjak tubuh Jian Chen dan berkata dengan agresif, jika kau berani mengganggu kekasihku di masa depan, aku akan mematahkan semua gigimu. Setelah mengatakan itu, Chu Feng berjalan ke depan Sumei sambil tertawa kecil dan memeluknya tanpa menahan diri. Dia kemudian berkata, mari kita duduk di sana, sayang. Kemudian dengan angkuh berjalan menuju kediamannya sendiri. Siapa orang ini? Dia berani melakukan itu pada Sumei. Melihat pemandangan di mana mereka berdua saling mengandalkan saat hendak pergi, di saat yang sama ketika orang-orang mulai mencurigai identitasnya, suara-suara memilukan pun terdengar. Saat mereka berjalan, Chu Feng benar-benar tidak terkendali. Dia memeluk Sumei erat-erat dalam pelukannya sambil mengabaikan tatapan menghina Sumei dan juga tangan kecil yang diam-diam mencubit lengannya. Itulah yang ada dalam pikiran Chu Feng, meskipun aku harus menahan rasa sakit, aku akan tetap memanfaatkanmu. Yang disebut, jika kamu tidak memanfaatkan hal-hal kecil, maka kamu tidak akan memanfaatkannya sama sekali. Ini adalah harga yang harus dibayar karena menjadikan aku tameng. Bajingan, cukup. Tepat saat mereka memasuki kediaman Chu Feng, Sumei mendorong Chu Feng. Hembusan angin kencang berlalu, dan tendangan tajam Sumei menyapu ke arahnya. Sial gelombang. Chu Feng terkejut karena Sumei melampauinya baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Gadis ini sudah berada di alam roh level 8.